Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita untuk kimia kelas 11. Masih di materi yang kedua tentang termokimia. Kita akan mempelajari metode yang ketiga dari menghitung perubahan entalpi reaksi, yaitu yang dengan kalorimetri ya. Jadi kalorimetri itu dari bahasa kalori itu panas, energi panas, metri itu perhitungan. Jadi ini perhitungan panas ya. Jadi kalorimetri memiliki makna metode perhitungan secara fisik menggunakan prinsip pengamatan untuk memperoleh data. Jadi metode ini adalah disandarkan pada percobaan atau praktek ya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menentukan perubahan entalpi atau delta H-nya. Jadi kalorimetri ini menggunakan alat yang namanya kalorimeter ya. Ada dua. Yang pertama itu kalorimeter sederhana. Ini bisa dilihat tampilannya ya. Nah, bisa dilihat ini adalah isolator yang menahan panas. Ini juga ya. Pada kalorimeter ini zat bereaksi dengan air tercampur. Jadi zatnya yang mau diuji, yang mau dihitung panas itu dimasukkan di dalam sini, di dalam bersama air ya. Kemudian karena dia tercampur, maka kalornya menyebar dalam zat bereaksi dan air, sehingga Q totalnya adalah berapa Q yang ada di air campuran itu ya. Nah, yang kedua itu adalah namanya kalorimeter BOM atau BOM kalorimeter. Perbedaannya di sini agak sedikit lebih canggih ya. Dia menggunakan ini BOM atau reaction chamber atau tempat meletakkan zat bereaksi yang bereaksi ya. Ketika reaksi terjadi, misalnya dia menghasilkan panas, maka di bom di chamber ini kan akan menjadi panas. Kemudian panas itu akan menyebar ke air ya. Karena zat reaksi dengan air terpisah ya, terpisah oleh kalau bom chamber ini ya. Kemudian kalor yang dihasilkan tadi menyebar ke seluruh air, ya maka Q totalnya adalah Q yang ada menyebar di air ditambah Q yang ada di reaction chamber di sini, ya di tempat reaksi ini, atau disebut nanti memiliki kapasitas kalorimeter ya, tergantung bahan ya dan mungkin ukurannya ya, ketebalannya. Semakin tebal artinya dia semakin banyak menyerap kalor ya. Berikutnya perhitungannya, kalau pada tekanan tetap, karena semuanya menjadi satu, maka rumusnya rumus kalor ya satu saja ya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Sedangkan kalau pada kalorimeter BOM ya, itu karena dua tadi, pada air dengan pada chambernya, maka ada dua. Berapa yang ada di air, MC delta T, ditambah C kali delta T ini yang kalor yang dihasilkan, yang diserap oleh chamber ya. Q adalah kalor, M massa zat ukur, yang air tadi air, kalau ada ini yang tercampur nih air ditambah dengan zatnya. C adalah kalor jenis zat ukur, itu masing-masing ya memiliki sudah ada ketentuannya hasil pengukuran. Kemudian perubahan suhu ya, perubahan suhu dari termometer. Misalnya awalnya 25, kemudian setelah bereaksi menjadi 29 ya. Maka perubahannya adalah 4 ya. Kemudian kalau pada kalorimeter BOM itu ditambah C kali delta T ya. Dengan C besar itu adalah kapasitas kalor dari kalorimeter, satuannya Joule per derajat Celcius. Kita masuk contoh. Dalam sebuah kalorimeter dicampurkan 11,2 gram batu kapur CaO ke dalam 300 ml air. Suhu zat campuran naik sebesar 2 derajat Celcius. Ini 2 ya, bukan 20. Jika kalor jenis campuran sama dengan kalor jenis air, hitung besarnya kalor reaksi tersebut. Ya, kita ketahui massa batu kapurnya 11,2 gram. Massa airnya 300. Berarti totalnya kan 311,2 gitu ya. Totalnya berdua ini dicampur ya. Delta T-nya 2, naik sebesar 2. Kemudian kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius ya. Yang ditanya adalah Q.
Nah, karena dia dicampur ya, bukan dibom kalorimeter, maka memakai rumus yang ini, ya kan? Tidak ada percampuran, tidak ada penggunaan kalorimeter bom, ya. Oke, kita hitung MC delta T, ya masanya 312 gram kali C-nya kecil 4,2 dikali perubahan suhunya 2 derajat Celcius. Oke, jadi keseluruhannya menghasilkan 2614,08 Joule atau 2,614 kilojoule ya. Oke. Nah, masanya di situ, C-nya di situ, kemudian delta T-nya di sebelah ujung ya, 2. Kemudian bagaimana hubungannya kalau reaksi Q tadi dengan perubahan entalpi ya. Nah, jadi secara apa namanya istilah sebenarnya keduanya kan mengukur energi. Perbedaannya adalah perubahan entalpi itu spesifik per mol zat yang bereaksi. Maka muncul berapa mol zat yang bereaksi di sini ya. Dan tinjauannya kalau kalor biasanya kan fisik, Q itu secara fisik. Misalnya ketika zatnya kalornya keluar dan zatnya menjadi panas, maka Q-nya positif, tetapi entalpinya ditinjau dari dalam kan keluar, maka yang di dalam berkurang, maka negatif deltanya, maka muncul negasi ya, menandakan nilainya yang berlawanan ya. Kita ingat kembali bagaimana menghitung mol dari zat atau senyawa ya. Oke, yang pertama ada rumus N sama dengan gram per mR ya. Ini sebenarnya rumus lama. Kalau yang terbaru mungkin kalian menemukan N sama dengan M dibagi mR gitu ya. Intinya adalah di situ GR ini adalah massa. Kenapa tidak menggunakan M kecil? Ya, di kimia ada M kecil itu simbol dari molalitas. Tapi itu kan hanya simbol persimbolan saja. Tergantung dari konteksnya. Kalau N, M kecil sama seperti fisika atau biologi ya, M itu massa gitu ya. Oke, nah biasanya lanjut ada lagi rumus N sama dengan volume dikali M besar ini molaritas ya, molaritas atau konsentrasi V volume. Ada lagi rumus N sama dengan PV dibagi RT. Nah, teman-teman masih ingat ya di kelas 10 sudah dipelajari ya tentang mol ya, stoikiometri bagian apa materinya. Biasanya yang di atas ini, yang paling atas itu adalah untuk zat yang padat. Pada umumnya padat atau cair ya, yang dia menggunakan massa ya, misalnya berapa gram ya dibagi dengan mR-nya. Kemudian yang kedua V kali M biasanya untuk larutan ya, karena memiliki kadar konsentrasi ya M ya. Berapa kadarnya ya tergantung seberapa banyak zat yang larut ya. Dan yang ketiga NPVRT, karena ada R itu tetapan gas ideal, T itu adalah suhu, maka ini berkaitan dengan bentuk gas ya. PV NRT ya, turunan PV sama dengan NRT. Kalau kita ambil perhitungan N-nya, PV dibagi RT. Sebagai pengingat saja, ya 12 gram zat CaCO3 ya, berapa mol? Kalau kita itu ingat kembali, Ca itu 40, C itu 12, O itu 16 ya, massa atom relatifnya berarti 16 kali 3 48 ditambah C-nya 12 itu berarti sudah 60 ditambah Ca itu 40 100. Berarti MR dari CaCO3 100 ya. Berarti molnya 12 gram dibagi 100 ya, hasilnya 0,12 mol. Atau dalam bentuk larutan begini, 100 ml dikali 0,25 M ya. Jadi volume pakai yang ini ya. Volume dikali molaritas, ini M, molaritasnya berapa? 0,25 M ya. Nah, volume ini dijadikan liter ya. Ini kan masih mili, ini mili ya. Dijadikan liter berarti 0,1. 0,1 dikali 0,25 berarti 0,025 mol. Yang terakhir
Contoh saja, 2,46 liter gas O2 pada 1 atm, ini berarti P tekanan. Kemudian suhunya 27 derajat Celcius. Jadi ini suhu T besar di sini ya pada persamaan gas ideal jadikan Kelvin. 27 ini kalau jadikan Kelvin ditambah 273 berarti 300 ya. Maka berapa molnya? P-nya 1, volumenya 2,46 dibagi R 0,082 ya tetapan gas ideal dikali 300. 0,082 kali 300 itu 24,6 ya. Ya, jadi 2,46 dibagi 24,6 jelas 0,1. Oke, kita masuk di contoh ya. Dalam sebuah kalorimeter dengan kapasitas kalor 1,5 kJ per derajat Celcius dicampurkan 11,2 gram batu kapur dan 50 gram air. Jadi di chambernya ada ini ya. Walaupun mungkin nanti di di beberapa soal itu tidak sedetail ini ya. Tapi pada intinya kalau dia ada kata-kata kapasitas kalor, maka dia menggunakan kalorimeter BOM ya. Air yang digunakan di luar chamber adalah 250 mili. Suhu zat campuran naik sebesar 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis campuran sama dengan kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, hitung besaran entalpi reaksi tersebut ya. Jadi kita lihat dulu zat-zatnya. Ini batu kapurnya 11,2 gram, airnya yang di dalam dengan yang di luar ya. Kalau ditotalkan 300 ya. Jadikan satu. Rumus yang kita pakai yang mana kira-kira ya? Karena ada kapasitas, tentu kita menggunakan yang ini ya, yang biru. Ya, ada C kali delta T. Oke, masanya tadi 250, air 1 mili sama dengan 1 gram. Ya. Jadi 300 ditambah 11,2, 311,2 dikali 4,2 dikali 20 ditambah ya 1,5 kilojoule. Ya. Ingat perbedaannya di sini joule. Yang di sini kilojoule ya, perbedaannya ya 1,5 kali 20 juga. Maka ini kita lihat 26140 joule ditambah 30 kilojoule. Jadi ini sering menyebabkan kesalahan ya. Tidak teliti pada joule dengan kilojoule, jadi langsung dijumlahkan 30-nya ke sini. Jadi tidak ya, kita rubah dulu ya. Yang joule jadikan kilojoule, 26,14 ditambah 30, jadi totalnya 56,14 kilojoule. Maka kita hitung molnya. Kita memerlukan itu untuk menghitung entalpi. N sama dengan gram per ml 11,2. Ini CaO kalau dihitung Ca itu 40, O 16, totalnya 56 ya. Jadi gram per ml 11,2 dibagi 56 itu 0,2 mol. Sehingga delta H min Q dibagi N, min Q-nya min 56,14 kJ dibagi 0,2 mol. Maka delta H-nya kita peroleh min 280,7 kilojoule per mol ya. Di mana 56 dari sini ya, 56,14 dibagi 0,2 dari molnya di sini ya. Contoh yang lain lagi ya. Dalam satu kalorimeter direaksikan 10 cm kubik ini ya. Sorry ya, cm kubik pangkat 3 ya. Ada larutan direaksikan 1 ml larutan NaOH 1M dengan 100 cm kubik larutan HCl 1M ya. Jadi diingatkan ya bagi yang lupa, cm kubik itu setara dengan mililiter ya. Kalau desimeter kubik setara dengan liter ya. Ya. Berarti ini sama dengan 100 mili ya, 100 mili menggunakan satuan internasional cm kubik. Ternyata suhunya naik dari 26 menjadi 31. Berarti perubahannya berapa? 31 dikurangi 26,5 ya. Kalau jenis larutan dianggap sama dengan kalau jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram derajat Kelvin ya. Dan mas jenis larutan dianggap 1 gram per cm kubik. Jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, berarti dia tidak punya kapasitas ya. Dia langsung kalorimeter sederhana. Tentukanlah perubahan entalpi reaksi ini reaksinya.
Oke. Yang ini di sini satuannya Kelvin, tapi di sini derajat Celcius bagaimana? Ya, tidak masalah. Ini kalau kita jadikan Kelvin ditambah 273, yang ini juga ditambah 273, ya. Jadi kalau ini ini berarti 26 ini tambah 273 berarti 299 ya, 299. Yang ini kalau ditambah 273 berarti 304 ya, 304 dikurangi 299 Kelvin juga 5 Kelvin ya. Jadi pada kasus ini delta H-nya sama ya, 5 derajat Celcius atau 5 Kelvin ya. Jadi jangan dikurangkan terlebih dahulu terus dijadikan Kelvin, tidak. Kalau mau jadikan Kelvin dari awal, ini jadikan Kelvin, yang ini jadikan Kelvin, baru dikurangkan ya. Tetap 5 hasilnya. Oke, kita hitung molnya dulu. N sama dengan V dikali M. 100 mili jadikan liter 0,1, M-nya 1 berarti 0,1 mol. HCl-nya sama 0,1 mol. Maka zat yang bereaksi masing-masing adalah 0,1 mol. Oke, volume total. Nah, ini menggunakan volume 100 ditambah 100, 200 ya. Maka masanya ya 200 dikali 1 gram per cm. Ini guna massa jenis ya. Massa jenis itu mengkonversi volume ke dalam berat ya, atau sebaliknya berat ke dalam volume. Berarti 200 ini 200 mili setara dengan 200 gram. Baru kita hitung QM kali C kali delta T. M-nya 200 gram, C-nya diketahui 4,18, kemudian karena ini pakai Kelvin, kita pakai Kelvin juga ya. Delta T-nya 5 Kelvin, diperoleh 4180 Joule atau 4,18 kilojoule. Baru kita hitung delta H. Min Q dibagi N, N-nya ini ambil salah satu karena sama ya. Ya, sejauh ini soal yang kita temukan reaksinya sama ya. Ya. Untuk memudahkan mol yang bereaksi ya. 4,18 min dibagi 0,1 berarti min 41,8 kilojoule per mol ya. Itu contoh yang kedua ya. Jadi ada beberapa bentuk ya, tergantung dari soalnya, menghitung molnya dari rumus yang sesuai ya. Ini sebagai latihan ya. Oke, ada di buku. Mungkin nanti kita jadikan penugasan saja ya, atau kita bahas saja lah ya. Silahkan dicoret-coret ya, di pause dulu videonya, mau mengerjakan, nanti baru ada jawabannya kan ya. 50 mili HCl ditambahkan 2 gram NaOH ya. Ini bagaimana? Nah, suhu kalorimeter naik sebesar jika kalori jenis 4,2, maka delta H reaksi ini kan seperti contoh yang kedua tadi ya. Hitung dulu molnya masing-masing. 50 jadikan liter ini ya, 0,5, kemudian HCl 1M, kalau dikalikan berarti 0,05 mol. Nah, NaOH-nya bagaimana? 2 gram NaOH, berarti ngitungnya menggunakan rumus yang zat padat. NaOH itu Na23, O16, H117, berarti 42 dibagi 40 juga 0,05. Ya. Tinggal QMC delta T, masanya kan 52 tuh. 52 kali C-nya 4,2 kali delta T-nya 6, ketemu. Tinggal nanti ketemu Q dibagi molnya, min Q dibagi N ya, bagi mol ya. Yang kedua, styrofoam ini berarti kalorimeter sederhana ya, MC delta T juga. Silakan di pause dulu, dicoba-coba sebagai latihan. Sudah ya, bisa dilihat hasilnya. Oke. Yang ketiga, sama. Dilihat dulu, silahkan di pause. Coba dikerjakan. Ya, itu jawabannya ya. Oke, ini jawaban yang dibuat. Kalau menemukan kesalahan, silahkan dikomplainkan ya, kita diskusikan ya. Mungkin teori yang dibahas di sini kurang tepat, Anda membaca buku yang
memiliki jalan lain dan hasilnya berbeda, kita bisa diskusikan.